Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir jami'an. Hadir semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik, untuk mengharap dijawab, kita mulakan belajar pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Ya. Siapa coba yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah Teks yang menyajikan langkah-langkah. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah atau tahapan secara runtut dan sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu agar mencapai tujuan yang diharapkan dengan benar dan efisien. Ya, betul. Dihapus yang mulia. Intinya teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan suatu kegiatan. Ya. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang teks prosedur. Ya. Nah, temanya adalah menjaga lingkungan. Ya. Nah, sebagai kita wujud cinta terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita, maka kita harus membiasakan diri, ya. Yaitu salah satunya adalah bakti lingkungan dengan sebaik-baiknya, ya. Terutama bakti lingkungan di sekitar sekolah, ya, yaitu di luar. Ya, ya coba di sini siapa yang tahu tentang daun kering? Tahu tidak? Oh. Nah, menurut kalian daun kering itu sampah atau bukan? Ya, bagus ya. Jadi tergantung apakah penempatannya sesuai atau tidak. Ya, jadi kalau sesuai berarti bukan sampah. Tapi kalau tidak sesuai ya jadi sampah ya. Karena menjadi pemandangan tidak indah. Ya. Nah, berkaitan cinta lingkungan, nah di sini temanya adalah tentang daun kering ya. Nah, daun kering adalah daun yang sudah lama gugur dari pohon sehingga daunnya menjadi kering, ya. Merupakan salah satu produksi sampah organik yang cukup banyak di lingkungan, terutama di lingkungan kita Al-Zaitun, ya. Nah, daun kering itu memiliki manfaat sebagai dasar pembuatan pupuk kompos. Ya. Kalian tahu tidak pupuk kompos? Tahu. Apakah pernah kalian membuat pupuk kompos? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, bagus ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita saksikan ya video dari pembuatan pupuk
didik mampu memahami informasi dari teks tersebut. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah pembuatan kompos dari daun kering. Terus nanti, nah langkah-langkah pembelajarannya, ya. Peserta didik dibagi menjadi ya, beberapa kelompok terdiri dari 4 pelajar. Ya. Terus selanjutnya peserta didik menyimak tayangan video tadi sudah. Sudah ada ngerjain. Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan soal-soal pada lembar LKPD. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lainnya memberikan tanggapan. Ya. Jadi kali ini kalian berkelompok dulu. Satu kelompok ada 4 orang. Dan silakan berkelompok. Ayo yang mudah adalah kalian langsung dengan belakangnya. Ayo. Cara membuat kompos, ya silakan. Baik. Oh, yang lainnya menyimak ya. Teks prosedur cara membuat kompos dari daun kering. 1. Kumpulkan daun-daun kering yang bersih dari sampah plastik. 2. Tanda-tanda daun menjadi potongan kecil agar mudah terurai. Hingga siapkan wadah, bekas, ember besar, atau lubang tanah sebagai tempat membuat kompos. Masukkan daun kering sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Tambahkan panas secukupnya dan siram air berbahan dan siram dengan air antara dicampur PM4. Tambahkan api wadah di bawah. Nah, aduk campuran daun, tanah dan air PM4 agar merata. Tutup wadah dan diamkan selama 2-4 minggu agar menjadi proses penguraian alami. 8. Kompos siap digunakan untuk menumbuhkan tanaman di rumah sebelum daerah. Pertanyaan selesai. Udah langsung. Ya. Ya, dari saya. Ya, sekarang kalian dikerjakan ya di kertasnya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu. Apa tujuan utama dari membuat kompos berdasarkan teks yang Itu pupuk tanaman. bawa keras. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 langkah penting dalam pembuatan kompos dari daun kering. Kumpulkan daun kering yang bersih. Caca daun menjadi potongan kecil. Siapkan wadah sebagai tempat daun. Nanti bisa masuk tidak? PM4 di rumah atau di sekolah berikan contohnya. Jadi menurut yang dimasukkan. Lingkungan sisa makanan seperti sisa buah, buahan yang sudah dimakan, misalnya pisang, semangka, sebagai jeruk. Lalu masukkan serangga dan menggunakan air dan masukkan PM4. Mengapa pembahasan balut E4 dapat mempercepat proses pengembalian dalam pembuatan kompos berdasarkan alasan ilmiahnya? Karena mengandung prinsip-prinsip lingkungan. Nah, maka ya dari sampai tempatnya buatan kompos menjadi lebih cepat, menghasilkan dan dilakukan dengan luas. Menggunakan daun kering dalam kotoran hewan lalu fermentasi ke dalam daun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Membuat tempat kompos di belakang sekolah. Mengumpulkan daun tugas setiap hari, mencacahnya, lalu menimbulkan guna di wadah tanam untuk dijadikan pupuk dalam sekolah. 4. Analisis. Mengapa penambahan larutan M4 dapat mempercepat proses penguraian dalam pembuatan kompos? Jelaskan alasan ilmiahnya. Alasan pencacahan dan mengadukan. Pencacahan mempercepat proses penguraian adalah ukuran bahan lebih kecil, sedangkan mengadukan membuat udara dan kelembapan merata agar mikroorganisme bekerja optimal. 5. Evaluasi dan kreasi. Buat ide kreatif atau inovasi agar proses pembuatan kompos menjadi lebih cepat, ramah lingkungan, dan bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Inovasi atau ide kreatif menggunakan bioactivity alami dari sisa nasi atau biasa IM4 untuk mempercepat penguraian. Tadi kita sudah mempelajari bersama ya tentang pembuatan kompos. Nah, kesimpulannya apa? Menurut kalian pembelajaran kali ini? Kita bisa mengetahui cara membuat kompos. Sehingga kalian memahami tentang apa tadi? Ya, pembuatan kompos dari kering. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu ya tentang pembuatan kompos dari daun kering. Ya, sehingga kita menanamkan cinta. Ya, cinta pertama adalah cinta pada lingkungan. Ya, dengan memahami pembuatan kompos dari daun kering. Terus yang kedua, kalian diajak untuk berkelompok ya, berarti kita pada sesama dan tentunya kita pada diri kita sendiri. Ya, itu saja untuk pembelajaran kali ini ya. Kedepannya kalian tugasnya adalah ya, membuat teks prosedur ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, terutama temanya adalah tentang lingkungan. Ya, kita cukupkan ya untuk